akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Insan sebagai bentuk tugas UAS Masail Fikih. Baiklah, pertanyaan pertama yang A, berikan analisis Anda terkait bayi tabung. Dalam istilah medis, di jurnal Bayi Tabung Inseminasi Buatan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ditulis oleh Dr. Rodia dan kawan-kawan, bayi tabung merupakan terjemahan dari in vitro fertilization atau embryo transfer yang dalam hukum Islam juga disebut dengan tif al-anabib atau atfal al-anbubah yang dalam KBBI dimuat bahwa yang dimaksud dengan bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan melalui pembuahan di luar rahim ibunya. Proses pembuatan bayi tabung ini dilakukan dengan mengambil sperma dari suami dan ovum dari istri, kemudian disatukan di sebuah piring lab, di sebuah piring medis di lab, dan kemudian ditunggu sampai embrio tumbuh di piring tersebut. Kemudian embrio yang telah berkembang itulah yang akan dimasukkan ke dalam rahim sang istri. Menurut hukum Islam, praktik bayi tabung ini yang melibatkan sperma suami dan hukum istri yang sah dan ovum istri yang sah, maka proses bayi tabung diperbolehkan. Namun jika sperma maupun ovum yang diambil dari istri lain atau laki-laki lain, maka tidak diperbolehkan atau diharamkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yas'alukum harthul lakum fa'atu harthul lakum anna syi'tum wa qaddamu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu akum malakuhu wa basyaril mu'minin, yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Artinya tidak boleh menyatukan sperma laki-laki dengan ovum yang bukan dari istrinya sendiri. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang B. Jika melakukan bayi tabung dan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Melakukan bayi tabung dengan alasan bukan karena masalah infertilitasi atau gangguan kandungan itu sangat tidak diperbolehkan baik secara etis maupun medis, apalagi secara hukum agama. Karena kan bayi tabung ini adalah prosedur medis yang ditujukan untuk membantu pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, di mana jika mereka mengalami gangguan infertilitas ataupun kesulitan dalam mendapatkan keturunan, bukan sebagai alat untuk tujuan estetika ataupun gaya hidup. Karena penggunaan teknologi reproduksi untuk tujuan non medis seperti ini dapat menimbulkan masalah etika dan hukum medis, apalagi hukum Islam. Karena prosedur ini melibatkan proses medis yang tidak penuh dan ini sangat beresiko. Dan dalam perspektif hukum agama, niat baik dan tujuan yang benar itu sangat penting untuk melakukan proses pembuatan bayi tabung ini. Jadi sangat tidak dianjurkan ataupun sangat diharapkan untuk melakukan bayi tabung tanpa ada unsur tertentu. Selanjutnya soal yang 1C, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau sperma suami dan ovum istri pada rahim wanita lain? Di sini jumhur ulama menghukuminya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab, dan sebagai akibatnya anaknya ini tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Dalam jurnal Bayi Tabung yang berjudul Bayi Tabung dalam Pandangan Islam oleh Muhammad Idris, ada 5 hal yang membuat bayi tabung itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Yang pertama itu sperma dari suami disemai pada ovum wanita lain. Kemudian yang kedua, ovum istri disemai pada sperma laki-laki lain. Yang ketiga, sperma dan indung telur suami istri dicampur ke rahim wanita lain. Yang keempat, sperma dan ovum dari suami istri lain dicampur ke rahim istri. Dan yang terakhir itu, sperma dan ovum suami istri dicampur ke rahim istri lain. Nah, dari kelima ini, kasus yang ada di soal tersebut merupakan salah satu dari 5 hal yang membuat bayi tabung ini haram, yaitu sperma dan indung telur
kedua, yang A, setujukah Anda dengan poligami? Jika tidak setuju atau setuju, berikan alasan. Saya sangat tidak setuju dengan poligami. Memang dalam Islam poligami itu diperbolehkan dengan syarat suami harus adil dan jika hal tersebut terdesak. Di zaman Nabi, poligami itu dilakukan untuk membantu para janda dan budak-budak di zaman perang. Namun zaman sekarang ini yang tentunya kondisinya sangat berbeda, sedikit sekali alasan orang untuk melakukan poligami. Ketidaksetujuan ini saya dasarkan juga pada beberapa pertimbangan, yaitu seperti keadilan suami, kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, dan juga nilai-nilai moral. Meskipun poligami ini diizinkan dalam konteks tertentu, penting sekali untuk mempertimbangkan dampak poligami itu terhadap kehidupan sosial dan juga psikologis agar tidak merusak hubungan keluarga. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 129 itu dikatakan, "Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq wa yatusbihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima." Artinya, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah atau perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini menerangkan bahwa sebenarnya laki-laki itu sangat sulit untuk berbuat adil. Dan saya sebagai perempuan sangat paham bahwa perempuan itu memiliki sifat kecemburuan yang sangat besar. Sehingga jika laki-laki tidak berbuat adil kepada perempuan atau sesama istri, maka akan timbullah rasa saling benci antar istri sehingga rumah tangga tadi tidak mencapai samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Baiklah, soal yang kedua, bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Hukum negara dan hukum Islam itu sama-sama memperbolehkan poligami, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dasar hukum poligami dalam hukum negara bisa kita temukan pada pasal 3 ayat 2 pada Undang-Undang Perkawinan. Di sini tertulis bahwa pihak pengadilan dapat memberikan izin bagi berlangsungnya pernikahan poligami. Jadi seseorang suami dapat menikahi lebih dari satu wanita, namun dengan catatan bahwa keputusan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, terutama istri pertama dan memenuhi syarat-syarat lainnya. Nah, kalau dalam hukum Islam, poligami ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Yang berbunyi, wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Itulah dasar hukum berpoligami menurut hukum negara dan juga hukum Islam. Baiklah, kita masuk ke soal yang ketiga, yang A. Berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Menurut saya, boleh saja melakukan aborsi, tapi dengan alasan dan tujuan yang sangat jelas. Aborsi itu ada 2 macam, yaitu abortus conformatus artificial. Biasanya dilakukan untuk seseorang yang apabila hamilnya diteruskan akan membahayakan jiwanya maupun jiwa anaknya, misalnya karena penyakit atau karena gangguan ginjal, tuberkulosis dan lain sebagainya. Sedangkan aborsi yang kedua yaitu abortus conformatus criminalis. Ini biasanya dilakukan oleh seorang perempuan untuk meniadakan hasil hubungan dari seks di luar pernikahan yang sah untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Nah, dari 2 aborsi tadi yang diperbolehkan itu adalah abortus conformatus artificial karena untuk melindungi atau menyelamatkan jiwa. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai aborsi.
Yang pertama, ulama yang membolehkan abortus diantaranya adalah Muhammad Romli dalam kitabnya Al-Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Di sini pada 40 hari pertama janin itu belum berkembang. Adapun yang kedua, ada ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin ini kan sudah mengalami pertumbuhan dan jika sampai waktu peniupan ruh maka hukumnya menjadi haram. Nah, ini yang kedua ini memandangnya sebagai makruh jika dilakukan pada 40 hari pertama sampai 120 hari sebelum peniupan ruh. Yang ketiga ini ada ulama yang mengharamkan seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Quran dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apabila aborsi ini dilakukan sudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan yaitu 120 hari, maka jika melakukan aborsi maka hukumnya haram. Dari beberapa pendapat ini, pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang terakhir, di mana menurut mereka penguburan ini adalah satu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan dalam kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk yang bernyawa yaitu manusia, dan ini harus dihormati dan dilindungi. Soal ketiga yang B, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram? Di zaman sekarang yang tentunya dengan perkembangan teknologi terutama di bidang kedokteran, ilmu kedokteran kini dapat mendeteksi cacat janin sebelum usia 4 bulan. Namun dugaan cacat seperti buta, tuli, bisu itu tidak cukup untuk menjadi alasan menggugurkan kandungan, karena banyak penyandang yang gangguan seperti itu mereka tetap bisa melanjutkan hidup mereka. Nah, ujian-ujian seperti itu kan merupakan ketetapan yang telah Allah berikan dan tidak bisa diubah oleh manusia. Jadi yang seperti itu tidak boleh digugurkan atau haram hukumnya jika cacatnya itu tidak diketahui pasti. Namun jika jika janin tadi berusia 40 hari dan 40 hari pertama dan di situ cacatnya ini sudah bisa diprediksi, cacat ini dia itu mengalami cacat fisik yang berat dan bisa membahayakan nyawanya maupun nyawa ibunya, dan sudah dipastikan bahwa cacat ini tidak bisa disembuhkan, maka itu boleh melakukan aborsi tadi, tapi dengan catatan harus ada bukti jelas dari dokter yang terpercaya. Jadi kalau cacatnya ini tidak diketahui pasti dan langsung melakukan aborsi maka haram hukumnya. Jadi harus mencari tahu dulu cacat yang dialami oleh janin tersebut. Baiklah, nomor yang ketiga yang C, berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Menurut saya, jika keadaan memang tidak memungkinkan untuk mempertahankan janin, maka lakukanlah aborsi dengan mengikuti prosedur yang aman, legal, dan diawasi oleh tenaga medis yang profesional, khususnya dokter spesialis kandungan. Namun jika ingin mengaborsi hanya karena alasan untuk menghilangkan kandungan yang tidak diinginkan, lebih baik jangan, karena ini karena kalau melakukan hal tersebut akan menjadi dosa besar. Jadi untuk pasangan suami istri, solusinya itu mereka harus mengadakan program kehamilan secara terencana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau yang untuk wanita yang ingin melakukan aborsi dari kandungan yang di luar nikah, maka orang tua harus memperhatikan kehidupan anaknya, memperhatikan pergaulan anaknya, dan juga menanamkan sikap keagamaan agar anaknya tidak melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Baiklah, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan